Nih gue ingetin ya, dulu di Aceh itu ada GAM. Di Aceh dulu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. GAM itu jadi kembali ke Indonesia, berhenti perjuangannya dan kembali ikut sama negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Habib Rizik. Babe Aldo sebagai Bapak Aiki Nusantara boleh juga untuk naik live bersama saya. Berhubung di channel sampean sudah sampean haramkan untuk membahas saya, boleh naik di channel saya. Ada statement. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat buat sahabat-sahabat yang baru saja menunaikan buka puasa. Mudah-mudahan puasanya hari ini berberkah. Kembali bersama Tol lagi 9 dari Lutapan Ritalobi, Kabupaten Bulukumba. Selama kurang lebih 1 minggu ini saya kebanyakan meng-up video-video dari Bang TJ dari Aceh. Sejujurnya saya penasaran apa yang membuat Bang TJ ini begitu geram terhadap mereka yang selama ini mengatasnamakan dirinya berjuang untuk agama. Tentu salah satunya adalah Babe Aldo. Lalu saya mencoba men-tracking apa yang menjadi masalah sebenarnya di Babe Aldo ini. Ternyata ada satu video di mana Babe Aldo membuat satu pernyataan yang menurut saya juga ini omong kosong, di mana terkait soal keterlibatannya Rizik Syihab di dalam memperjuangkan bergabungnya kembali Aceh ke NKRI. Padahal kita tahu sendiri bahwa justru kemudian yang berupaya keras saat itu adalah salah satunya Muhammad Yusuf Kalla. Waktu itu kebetulan beliau masih menjabat sebagai wakil presiden. Waktu itu SBY sebagai presidennya. Supaya kita tidak berlama-lama, saya mau perlihatkan seperti apa pernyataan Aldo waktu itu. Nih gue ingetin ya, dulu di Aceh itu ada GAM. Di Aceh dulu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. GAM itu jadi kembali ke Indonesia, berhenti perjuangannya dan kembali ikut sama negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Habib Rizik. Orang-orang yang paling cinta Pancasila, yang katanya paling menjaga NKRI, sudah ngapain sama GAM? Gue mau nanya, hah? GAM itu di Aceh itu sama Habib Rizik akhirnya kembali ke NKRI. GAM itu juga udah lama itu. Habib Rizik ini cinta persatuan Indonesia. Nggak mau ada peperangan, pertumpahan darah, nggak boleh sama Habib Rizik. Mana fitnah kalian? Mana? Terbukti gak? Enggak. Itu cuma karena kalian dengan informasi yang salah aja. Jadi ya Muslim, ya bantu sebarkan ini. Insya Allah makin banyak orang awam yang akan memahami ini. Makin banyak orang yang akan mencintai Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Ayo sama-sama kita berjuang di sini. Sekarang ini perangnya bukan lagi perang dengan yang begitu, ini perang pemikiran. Di medsos ini, di YouTube ini banyak sekali channel-channel yang gue lihat propagandanya luar biasa menyerang Habib Rizik, luar biasa. Tapi faktanya kan nggak ada semua tuduhan-tuduhan mereka, dan ini sekarang ini ada bantahan buat itu semuanya. Aldo ada 2 poin. Yang pertama saya kira adalah ada klaim sejarah di sana. Dia mencoba mengglorifikasi bahwa perjuangan untuk Aceh kembali ke NKRI itu adalah salah satu buat tangan dari Rizik Syihab. Tentu ini tidak membuat saya kaget sebenarnya, karena orang-orang ini memang senang menempelkan dirinya dan orang-orang yang dia kagumi terhadap satu hal yang dianggap berhasil. Nah, itulah salah satu hal yang menurut saya kadang-kadang terlalu berlebihan. Mereka mencintai junjungannya lalu mengglorifikasi yang belum tentu juga ini pernah disepakati atau didengar oleh, yang belum tentu juga ini pernah dia diskusikan dengan Rizik Syihab. Ya boleh jadi hanya untuk bagaimana membuat senang hatinya Rizik Syihab kan. Lalu hal ini yang kemudian membuat putra Aceh yaitu TJ geram dan meluruskan sejarah tersebut. Ini bukan maksud untuk mengujar kebencian, mengajak orang untuk membenci atau mengajak orang untuk membuli. Saya live di sini hanya
untuk mengajak kita semua berpikir ya. Karena banyak sekali narasi-narasi liar yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana, terutama di sini dalam dunia perpolitikan, bahkan agama, dipermainkan oleh kepentingan segelintir orang, saudara. Saya ingin mencoba menepis itu semua. Apalagi banyak sekali narasi yang mengandung hasutan yang memecah belahkan persatuan dan kesatuan di negeri kita, saudara. Karena kebanyakan judulnya memang untuk menyatukan, tetapi isi di dalamnya adalah kebohongan yang justru malah menimbulkan perpecahan. Ada yang menarasikan sebagai orang yang berjuang mengatasnamakan Islam dan tentunya harus dilandasi dengan kejujuran. Dan juga ada yang mengatasnamakan kebangsaan, Pancasilais dan segala macam. Tetapi isi daripada pembahasan, bahkan narasi yang dikembangkan justru tidak sedikit pun menyentuh ya, kelima poin dari sila dalam Pancasila itu sendiri. Oke, saya menarik membahas Babe Aldo ini yang mengklaim dirinya sebagai pejuang ya. Pejuang Islam, pejuang untuk rakyat, pejuang untuk menyatukan umat, pejuang untuk melawan kezaliman, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menarik, saudara, terlalu berat. Jadi terlalu berat bahasanya, tetapi kenyataannya sangat berbanding jauh, saudara. Untuk yang saya sebut Babe Aldo, kalau nggak terima dengan narasi saya di sini, boleh lapor ke polisi, karena kan kebiasaan kalian tuh. Kalau kalian dilaporkan, itu judulnya kriminalisasi. Tapi kalau orang lain kalian laporkan dengan fitnahan, itu kualat kalau menurut kalian. Dan kalian juga, Babe Aldo, sebagai Bapak Aiki Nusantara, boleh juga untuk naik live bersama saya. Berhubung di channel sampean, sudah sampean haramkan untuk membahas saya, boleh naik di channel saya. Ada statement yang selama ini sering berlalu lalang di kolom komentar saya, yakni kalau tidak ada Habib Rizik, GAM dan Republik Indonesia atau GAM dengan pemerintah tidak akan pernah damai. Dan Aceh tidak akan pernah bisa damai seperti sekarang. Namun yang sudah-sudah saya belum menjelaskan secara detail seperti sekarang ya. Kemudian kalau nggak ada Habib Rizik dan rekan-rekan dari FPI, nggak ada yang evakuasi jenazah tsunami, ataupun jenazah-jenazah tsunami terbengkalai, ataupun kalian orang-orang Aceh tidak tahu berterima kasih kepada Habib Rizik. Saya atas nama salah seorang ya, masyarakat yang ada di Aceh, bukan orang Aceh, saya bangsa Aceh, berterima kasih kepada Habib Rizik dan juga rekan-rekan dari FPI. Ya, berterima kasih sekali. Tetapi bukan berarti yang membersihkan jenazah tsunami atau apa segala macam cuman FPI. Enggak berarti demikian. Bukan berarti kami di Aceh cuman diam, duduk, berpangku tangan, tanggung beres, segala macam. Enggak. Dan namanya juga kita ada keluarga yang jadi korban, ya kan? Ada tetangga kita dan segala macam. Tentu kita juga terfokus ke sana. Ya. Jadi narasi seperti itu justru kurang baik, kurang etis. Kalau kita pejuang Islam melakukan lillahi ta'ala, tidak perlu diungkit-ungkit sehari 7 kali. Kecuali itu dijadikan sebagai bumbu-bumbu politik. Kecuali kita membantu orang hanya untuk mendapatkan balasan. Nah, terkait masalah perdamaian antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia yang diselenggarakan di Finlandia, ya, atau lebih dikenal dengan MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, tidak ada sangkut paut dan kaitan dengan FPI ataupun Habib Rizik. Tidak ada kaitan sama sekali, dan itu jangan sampai digoreng menjadi isu-isu mereka ya, untuk kepentingan mereka yang sangat merugikan sejarah yang pernah terjadi di Aceh, saudara. Itu tujuan saya. Nggak ada maksud saya, oh saya begini, saya begitu. Bukan. Sama sekali bukan. Dan teman-teman boleh bertanya-tanya kepada rekan-rekan yang ada di Aceh, ataupun boleh mengakses langsung di Google berkenaan tentang bagaimana peristiwa di mana terbentuknya perdamaian di Aceh, terjalin kesepakatan bersama atau kesepahaman bersama antara GAM dengan pemerintah waktu itu. Ini ada hal yang sangat menarik sekali di mana ada perdamaian di tengah-tengah pemburuan gerombolan yang diklaim sebagai waktu itu pengacau keamanan. Dulu belum ada istilah KKB ya, separatis waktu itu ya.
Jadi saya ingin menjelaskan, sebuah organisasi yang diklaim sebagai separatis itu akan dibumi hanguskan, tidak ada pengampunan dari negara. Apalagi ketika diklaim sebagai teroris, itu tidak ada pengampunan, saudara. Karena yang menggodoknya adalah, waktu itu setahu saya ada Bapak Yusuf Kala dan juga SBY ya. Nah, karena beliau waktu itu presiden dan juga wakil presiden. Kemudian ada beberapa perwakilan juga dari pemerintah yang dinamakan dengan 16 waktu itu. Dan dalam 16 itu nggak ada Habib Rizik. Nggak ada. Aldo juga nggak ada. Jadi masyhur Habib Rizik di kami di Aceh ya waktu tsunami. Sebelumnya saya nggak kenal, saudara. Jadi saya kenal beliau itu waktu tsunami. Waktu evakuasi jenazah, sering dimunculkan di TV-TV ya. Nah, tadi ada video si Aldo, saya kirim ke grupnya Gam-Gam yang ada di luar. Baik yang setuju dengan perdamaian maupun yang tidak setuju dengan perdamaian. Mereka hanya tersenyum saja, tidak memberikan komentar apapun. Karena ini mereka melihat bahwa ini hanya omongan bocah. Jadi kalau istilah di Aceh itu, asai kana gop muprang si kasang-sang tanyo panglima. Di mana ada orang yang berperang, kita selalu hadir belakangan sebagai panglimanya. Sebagai pahlawannya. Tak ubahnya seperti polisi India. Anak mudanya sudah babak belur, banditnya sudah habis, kita baru muncul. Nah, sebagai pahlawan. Nah, itu sudah biasa, dan kita sangat memahami, bukan hanya dari kalangan kalian. Dari kalangan kita juga ada seperti itu. Waktu konflik tidak ada di Aceh. Setelah damai baru pulang. Nah, buka baju, lap darah, habis itu teriak, saya pejuang. Ini bukan bermaksud untuk menjas atau apa, ini untuk meluruskan. Jadi jangan sampai ini dijadikan sebagai alat politik segelintir orang yang tidak ada manfaat untuk siapapun di luar daripada mereka, terutama untuk kami yang ada di Aceh. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Bang TJ, salah seorang putra Aceh, bagaimana dia meluruskan sejarah tersebut. Dan seyogianya memang seluruh generasi harus memahami sejarahnya dulu, sehingga tidak gampang dibolak-balik oleh mereka yang punya kepentingan, terutama kalau sudah bicara kepentingan politik. Tentu memang apa saja orang bisa lakukan demi untuk bagaimana meng-up atau mengukuhkan dirinya. Dan penyampaian Bang TJ ini saya kira menampar apa yang disampaikan oleh Aldo, dan sekaligus mempermalukan Rizik Syihab sebenarnya. Keberadaan Bang TJ ini membantu masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda di Aceh untuk mengenal sejarahnya. Nah, inilah yang harus diantisipasi, karena memang acap kali kepentingan politik kadang-kadang membuat orang matanya silau, lalu apa saja bisa dia glorifikasi, termasuk soal sejarah. Dan saya kira orang-orang ini semua tidak kali ini saja mereka mempelintir sejarah Indonesia, termasuk Anies Baswedan. Saya kira itu kadang-kadang juga mempelintir sejarah bangsa Indonesia, termasuk soal penamaan bangsa Indonesia. Katanya itu pertama kali tahun 1934 oleh Partai Arab, dan itu juga sudah banyak yang bantah. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bang TJ ini merupakan pelurusan terhadap ngaurnya Aldo. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.